Oke, selamat siang warga Oganilir, penonton setia Ray TV. Kita kembali lagi bertemu di channel Ray TV yang ada di Oganilir ini. Dan hari ini kita akan kembali berbincang dengan Kanda Iklim Cahaya, narsum tetap kita yang akan bicara soal kondisi politik terupdate dan terkini di Oganilir. Itu sedang lama dibicarakan di sejumlah media sosial dan juga media massa lainnya. Selamat siang Kak Iklim. Selamat siang Bang Ray. Iya Kak Iklim, kita ketemu lagi nih, dan tentu akan ada selalu isu menarik yang kita bicarakan terkait dengan kondisi politik, terutama jelang tanggal 9 Desember di mana akan ada masa pencoblosan oleh pendukung paslon 1 dan 2. Dan kita ketahui bahwa semalam atau Jumat malam kemarin, Jumat sore, sudah ada rilis dari KPU bahwa paslon 2 yang kemarin sempat didiskualifikasi, pasangan Ilyas Endang, kembali sebagai peserta pilkada setelah diputuskan oleh KPU. Nah, bagaimana Kanda Iklim menilai kondisi politik terakhir di Oganilir ini? Oke Bang Reza, terima kasih. Jumpa kembali kita. Pertama, saya ucapkan welcome back kepada paslon 2 dari Ilyas Endang yang kembali ditetapkan oleh KPU Oganilir sebagai peserta pilkada. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung ya. Nomor berapa itu Kak kalau bisa Ya, menjelaskan? kalau keputusan KPU ini nomor 272 tahun 2020 ya. Sedangkan kalau keputusan MA itu nomor 1P PAP 2020. Jadi tentunya kita sebagai masyarakat Oganilir, apapun yang menjadi keputusan oleh penyelenggara pilkada KPU itu harus kita terima. Harus diterima. Ya. Dan ini saya kira memang masyarakat juga pada dasarnya itu kan dari dulu memang memprediksi memang ada pasangan, akan ada dua paslon. Ya, artinya dengan kembalinya itu maka peta politik berubah. Kalau kemarin sempat banyak yang membicarakan akan satu paslon, sekarang kembali menjadi dua paslon. Nah, dengan dua paslon, nah, dengan kondisi itu peta pertarungannya seperti apa nanti? Iya, seperti saya katakan tadi Bang Reza, sejak proses pilkada Oganilir ini itu sudah banyak yang memprediksi bahwa hanya dua pasang. Hanya dua pasang kan? Nah, ternyata terbukti. Ada dua pasang, Panca Ardani dan Ilyas Endang. Jadi meskipun didiskualifikasi, masyarakat sudah memprediksi. Iya, itu sudah kemungkinan kembali lagi. Kemudian ada diskualifikasi, tapi walaupun diskualifikasi masih bukan cuma satu calon tunggal. Ada yang namanya kokoh. Artinya tetap kosong. Dua paslon, yaitu satunya kalaupun memang paslon petahana tidak kembali, artinya tetap dua paslonnya itu kokoh, kota kosong. Tidak ada calon tunggal. Tidak ada calon tunggal ya. Tetap ada kota kosong. Iya, sebagai lawannya. Tapi saya kira memang masyarakat kita ini kan kita lihat suasana biasa-biasa saja. Apakah kemarin diskualifikasi atau kembali ini, saya lihat situasi di publik ini kan di masyarakat kita ini adem-adem aja. Cukup dewasa, ada masyarakat ini menunjukkan memang kedewasaan lah di masyarakat kita. Karena memang kita sudah 4 kali nih pilkada. 4 kali pilkada ya. Dan dalam pandangan kayu kan ikut keliling-keliling juga nih selama beberapa hari, hampir 2 bulan ini. Dan tentu sering berbincang-bincang dengan tim maupun paslon nomor 1 yang juga sebagai peserta. Ada pengaruh nggak ketika pasangan ini kembali lagi sebagai paslon? Ya, saya melihat sekarang ini kan sudah 180 lebih. 180 Panca Ardani ini keliling desa-desa. Menyapa masyarakat, berkampanye, dan saya perhatikan antusiasme tiap-tiap tempat-tempat dikunjung itu cukup tinggi. Artinya pasangan itu terima kan? Terima. Apakah pada saat dulu masih ada calon atau sudah diskualifikasi kemarin dan ini akan kembali lagi? Saya kira tidak ada perubahan yang signifikan. Tetap ya situasi seperti itu. Dia tetap bergerak artinya. Iya.
Dan untuk pasangan nomor 2 ini tentu ketika kemarin sempat dinyatakan diskualifikasi itu tuh menjadi sedikit terhambat itu pergerakan untuk mencari simpati masyarakat. Itu bagaimana itu? Iya, memang di aturan KPU itu kan tidak boleh kampanye. Tapi saya lihat di lapangan ada juga penyebaran alat-alat peraga kampanye, kemudian juga walaupun mungkin terbatas, tetap juga ada turun ke desa-desa juga. Artinya memang saya kira karena coba beberapa hari, saya kira tidak terlalu signifikan lah pengaruhnya. Jadi kondisi sekarang ini tetap kita melihat bahwa masing-masing akan berusaha, masih waktu 1 bulan lagi kurang lebih 31 hari lagi kan, mereka akan berupaya untuk memaksimalkan perjuangan. Dan ada lagi nih yang menarik ini bahwa sekarang ini ada tren petahana itu tidak mudah untuk kembali berkuasa. Contoh sekarang di Amerika, walaupun belum final, tapi kita lihat berdasarkan hasil yang kita baca di berita-berita di media online bahwa sekarang ini Biden itu sudah relatif unggul 264 perolehan vote, electoral vote melawan 214 Trump yang notabene adalah presiden petahana ini. Artinya sekarang tren bahwa petahana itu tidak begitu mudah untuk kembali memimpin baik di daerah maupun di negara. Dan organizer juga petahana juga sedang maju ini untuk berhadapan dengan penantangnya Pantai. Ya, menurut analisa karena ini sebenarnya apa yang terjadi? Kok bisa sekarang apalagi negara besar sangat besar seperti Amerika itu adidaya, kok bisa tahu-tahu tahanannya kesulitan untuk leading dengan mudah ya. Bagaimana nih kan Iklim menilai ini? Jauh cerita Amerika ini gitu. Biar agak karena luas wawasan warga Organilir ini kan. Minum dulu sebentar. Ya. Jadi Bang Reza, memang sekarang kan mata dunia itu memandang ke Amerika. Ya, sekarang betul. Karena sedang terjadi penghitungan suara capres Donald Trump dengan Joe Biden. Ya. Sekarang ini kalau lihat dari informasi di pemberitaan ini kan Joe Biden sudah di atas angin ya. Di atas angin. Iya. Dia kalau dia menang dia mengalahkan petahana. Atau calon presiden lama kan. Saya kira memang kalau namanya petahana atau incumbent atau ya calon lama ini kan publik akan menilai selama dia berkuasa. Atau Trump, mungkin 5 tahun ini akan dinilai bagaimana perkembangan dari semua bidang ekonomi, bidang pertahanan, macam kan, pergaulan internasional. Ya tentunya akan dicermati. Begitu juga kalau kita konteks lokal pilkada Organilir. Nah, jadi intinya itu kalau masyarakat merasa Pak Ilyas ini berhasil atau bagus, pasti akan memilih petahana. Nah, tapi sebaliknya kalau nilai mungkin kurang berhasil, jadi biasanya akan ngobalio, akan melakukan perubahan. Nah, ini kalau terlihat dari kondisi di lapangan yang saya ikuti kampanye dari desa ke desa oleh Panca dan Pak Ardani, saya lihat memang antusias masyarakatnya luar biasa. Tapi untuk memastikan hasil itu kan itu perlu melalui survei. Survei itu tentunya dengan lembaga-lembaga yang kredibel kan. Ya. Jadi kita melihat secara kacamata dengan survei itu tentunya akan ada ukur-ukur yang berbeda. Kalau survei kan ilmiah, mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kasat mata ini kita melihat secara umum. Nah, kalau dari kacamata Kak Iklim ini kan tinggal hampir kurang dari 35 hari, kalau misalnya 32 hari lagi akan memasuki tanggal 9 Desember ini. Dan menurut Anda Iklim, seharusnya apa yang dilakukan oleh kedua paslon ini di sisa 32 hari ini untuk meraih simpati masyarakat ini kan? Tentu harus ada trik-trik jitu ini agar masyarakat bisa menentukan hatinya ke salah satu paslon. Ya itu kan kalau saya yakin masing-masing paslon ini akan berusaha bersama tim masing-masing. Tapi kita lihat Bang Reza di publik ini kan sudah terpetakan. Ada yang sudah menentukan pilihan. Ada yang masih ragu-ragu atau mungkin masih menilai. Ada yang belum. Ini kalau di survei itu kelihatan. Jadi bagi yang ragu-ragu dan belum ini kan ini kesempatan. Nah, tentu
penyelenggara KPU aturan sudah memberikan kesempatan kepada calon untuk mencari simpati masyarakat. Iya. Dengan berbagai cara yang tentunya yang memang sesuai dengan aturan ya. Iya. Ya. Ini kesempatan 1 bulan ini akan memaksimalkan itu, dan saya lihat kalau lihat dari proses kesinambungan memang Panca Ardan ini kan lebih teratur ritmenya kan. Lebih banyak waktu kemarin karena dia tidak ada kaitan dengan diskualifikasi jadi teratur lebih banyak ya. Tapi mungkin ya karena ini incumbent tentunya dia juga sebelumnya kan sudah berusaha ya 4 tahun setengah ini sudah bergerak juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah tentu kita berharap ya mungkin masa-masa yang 30 hari kurang lebih ini kan ya kita melihat kepada semuanya yang terkait ini kan untuk memberikan pendidikan politik lah pendidikan politik kepada masyarakat supaya nantinya pada saat pelaksanaan hari H pencoblosan ini berjalan lancar. Ya, kita berharap kita bantu ya aparat keamanan penyelenggara untuk masyarakat dewasa dalam menghadapi pilkada ini. Dan tentu sekarang kan lagi COVID ini. Ada kekhawatiran bahwa masyarakat itu takut atau ragu untuk datang ke TPS sehingga dikhawatirkan partisipasi masyarakat menurun dibanding pilkada sebelumnya. Tentu ini akan mengkhawatirkan. Nah, menurut Kang Deklim bagaimana seperti itu? Apakah ada kemungkinan seperti itu atau tentu apa yang harus dilakukan oleh baik KPU, tim pemenangan paslon 1-2 ini agar pendukung mereka atau masyarakat itu mau berdatangan ke TPS ini agar tingkat partisipasi menjadi tinggi. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk itu? Ya, saya melihat Bang Reza kalau pilkada tingkat kabupaten ini mungkin partisipasi tidak akan jauh berkurang. Tidak akan jauh berkurang. Ya, beda mungkin kalau pilpres atau mungkin pilgub ya. Kalau kabupaten kan kedekatan emosional dengan calon kan. Dan tim-tim juga kan banyak. Dan saya kira masalah pandemi COVID ini untuk Jawa Hilir ini kan ya kita perhatikan situasi kehidupan masyarakat sekarang kan normal lagi. Sudah mulai normal. Walaupun memang harus pakai masker, pakai 3M, jaga jarak dan sebagainya. Dan tentu panitia di KPU, di PPS, di TPS ini kan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk cuci tangan misalnya, untuk masker, hand sanitizer ya, mungkin sudah disiapkan. Dan saya kira memang kita masyarakat yang berhak memilih ini tidak perlu takut ya, terlalu khawatir terlalu khawatir, walaupun tetap waspada. Tetap tentunya protokol kesehatan harus diikuti kan. Dan saya lihat memang di masa-masa kampanye ini ya animo masyarakat untuk datang hadir ke lokasi-lokasi tempat pertemuan itu cukup bagus. Tetap tinggi ya di masa kampanye ini, masih keinginan masyarakat untuk hadir walaupun dibatasi, tapi sebenarnya masyarakat tinggi untuk hadir kan, tapi karena dibatasi saja jumlahnya jadi tidak banyak. Itu pun kadang-kadang masih juga mereka walaupun bukan di kadang di bawah rumah kan, atau di halaman. Itu memang sudah dihindari. Sudah dihindari karena mereka mau datang ya, nggak mungkin kita tolak. Karena memang ya dia kan ingin tahu tentang calon ini kan. Jadi wajar kalau mereka ingin mendekat kalau ada acara. Nah, jadi sekarang himbauan terakhir ini kayak himbauan kepada masyarakat Ogan Ilir ya, baik paslon 1, pendukung paslon 1 maupun paslon 2, apa nih untuk menciptakan kondisi pilkada nanti yang tetap damai, tertib dan juga tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Ini apa nih? Apa himbauan dari KPU? Jadi Bang Reza, sebelum itu saya melihat ada hikmah masa pandemi corona ini kan, COVID-19 ini. Jadi kalau dulu kan kampanye akbar, menggerakkan orang dari desa ke desa kan, untuk berkumpul di tempat. Tapi sekarang justru calon yang datang dari desa ke desa. Di sini manfaatnya banyak. Apa itu? Memang di samping menyampaikan visi misi, mengetahui masyarakat juga lebih paham dengan calon pemimpinnya. Juga ini seperti
sebagai informasi bagi calon Tentang kondisi mengenai daerah itu. kondisi desa, mungkin jalannya bagaimana, apa Ya. rusak atau mungkin bagus, Perekonomiannya. ekonomi masyarakat, suasana kehidupan masyarakat. Jadi di sini hikmah. Iya. Tidak gampang Reza, walaupun kita mungkin ada jabatan untuk turun dari desa ke desa itu tidak gampang. Belum tentu dalam 5 tahun orang Bisa datang semua ya? Iya, datang ke semua desa. Nah ini dengan begini mau tak mau kalau memang sungguh-sungguh untuk mengajak masyarakat memilih, mau tak mau harus dilakukan. Harus dilakukan ya. Jadi kepada kita semua masyarakat Hilir, saya kira kita sudah 4 kali ini mengikuti pilkada kabupaten bupati, wakil bupati ini. Jadi kita sudah terbiasa. Saya kira ya kita punya tanggung jawab untuk menyukseskan ini. Yang penting ya apa yang sudah diatur oleh penyelenggara, apa yang sudah disarankan oleh aparat keamanan, apa yang sudah kita tekadkan untuk menjaga kondisi kita daerah, itu harus kita ikuti, harus kita dukung. Kita berharap tentu pilkada ini sukses. Kita pilih pemimpin yang ya, sesuai dengan pilihan rakyat. Ya. Dan saya yakin masyarakat Hilir, baik yang perkotaan maupun di desa-desa ini kan sudah punya Pilihan persepsi ya. Sudah menentukan pilihan. Punya persepsi, dia punya rencana, dan dari pengalaman tidak ada yang ingin mengganggu. Iya. Ya. Dan kita tentunya di tingkat kabupaten sebagai pimpinan partai atau penyelenggara ataupun ada keagamaan untuk ya, menjaga situasi ini Tetap kondusif. itu. Baik, terima kasih Anda Iklim atas obrolan ringan walaupun ke Amerika. ngalur ngidul sampai ke Amerika, tapi mungkin bisa menjadi pemahaman dan sedikit pencerahan bagi kita yang ada di Oganilir ini. Dan tentu seperti saya katakan, kondisi aman, damai, tertib, namun antusiasme harus dijaga, partisipasi harus tinggi, tentu menjadi hal yang baik dalam pilkada Oganilir. Demikian, mudah-mudahan kita ketemu dalam kesempatan yang sama. Ciao, salam Anda Iklim. Oke, semoga sukses.